kebanyakan pelajar ataupun intinya anak-anak muda sekarang ini yang dimana mereka itu sebenarnya itu di tahap usia golden age mereka tuh malah memanfaatkan hal-hal kayak percintaan. Yang dimana bisa penting buat para remaja karena remaja itu kan adalah penyangga sebuah negara. Nih, seberapa pengaruh sih dalam kualitas hidup remaja ini dengan lingkungan sosial atau bahkan apa sih hubungannya itu? Balik deh. Apa menurutmu di kesehatan fisik bagaimanakah? Ya kan? Kesehatan fisik bagaimanakah yang menurutmu itu versi terbaik untuk meningkatkan kualitas hidupmu? Kalau misalkan kita ngikutin dari standar TikTok ya. Waduh, TikTok yang dipakai ya. Pokoknya TikTok ini. Kesehatan mental versimu tuh apa? Maksudnya di sini ya menurutmu mungkin mental tuh apa? Terus kesehatan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam genre. Kembali lagi dengan saya. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Farizi. Kalian bisa manggil aku Ezi ya. Saya adalah juara 1 The Genre Kota Balikpapan tahun 2025 ya. Ya, kemarin alhamdulillah sudah terpilih dan sekarang saya melakukan beberapa proker sebenarnya lebih kayak program kerja ya. Salah satu program kerja saya itu adalah Ruang Podcast. Di sini kita bukan hanya sekedar berbicara ya, kita akan ada banyak sekali sesi yaitu berdiskusi ya. Terus kita juga ada beberapa menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Kalau ada yang bertanya mungkin bisa disampaikan, jadinya kita bisa saling mengetahui apa nih yang kira-kira di usia kita sekarang ini apalagi remaja ya. Itu bisa menjadikan usia itu menjadi usia yang produktif gitu. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik atau bahkan jarang dibahas gitu, yaitu meningkatkan kualitas hidup remaja. Oke, sebelum kalian nge-skip ya, sebelum kalian mikir nih apa ini judulnya kayaknya terlalu B aja ya. Berarti kita harus kasih paham nih ke teman-teman nih supaya mereka tahu kalau ternyata yang kita bahas ini bukan sembarang pembahasan gitu. Kita masuk ke segmen pertama ya. Ini segmen kita kenalan dulu nih. Kita ini nggak kenal. Kayaknya juga ada yang mau kenalan ya. Kayak ada yang mau kenalan nih. Oke, kita mulai yang dari sebelah kiri saya. Bisa diperkenalkan nama dan mungkin dari sekolah juga boleh. Boleh. Oke, instansi ya. Waduh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Falik Rizky, saya berasal dari Madrasah Alia Negeri Balikpapan. Oke, namanya Falik ya, dari mana? Mandiang di Kilo ya. Mandiang di Kilo. Oke, kita kali Mas ini. Kita beralih di sebelah kanan saya nih. Silakan perkenalkan nih. Perkenalkan, nama saya Panji Kusumo Nugroho dari Politeknik Negeri Balikpapan. Oh, ini ya mahasiswa ya. Udah ngeri nih. Langsung ke paling ujung nih. Siapa nih? Nama saya Pasyaika Sanjaya. Saya dari UINSI Samarinda. Mahasiswa juga gini. Ya. Ini sebenarnya saya di bawah mereka ini. Atau kenapa saya tiba-tiba yang di tengah ya. Oke, karena kita bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa. Nah, jadi kita harus kasih sebuah permulaan yang tidak boleh biasa-biasa saja. Gitu. Gimana tuh? Pasti siap ya? Siap. Oke. Di sini karena saya membawa tema tentang meningkatkan kualitas hidup remaja, saya harus awali dengan pertanyaan yang pertama. Kenapa? Kenapa kita harus peduli tentang masalah ini? Karena yang sudah saya sebutkan tadi, ini masalah yang atau bahkan pembahasan yang jarang dibahas oleh orang-orang gitu. Orang-orang itu lebih sebenarnya ke bagaimana kita biar terkenal gitu, biar kita ini kayak kita famous gitu. Personal branding ya sih. Iya, trending ya gitu. Sekarang kita bahas yang berbeda nih, yang jarang dibahas. Sekarang kita mau tanya ke sebelah kiri saya. Kenapa menurutmu nih? Kenapa kita harus peduli nih sama kualitas hidup remaja, apalagi di usia sekarang ya? Benar-benar kita lagi di fase remaja, jadi kita bertanya sesuai opini para remaja-remaja di sini gitu. Silakan. Kenapa bisa penting buat para remaja? Karena remaja itu kan adalah penyangga sebuah negara sebenarnya. Itu kata kuncinya penyangga ya. Penyangga sebuah negara. Benar. Dalam sekali kata-kata. Waduh, betul lagi. Soalnya remaja itu kan menduduki usia yang produktif. Walaupun mereka menduduki usia yang produktif, juga di usia yang mudah tergoyahkan. Kenapa tuh bisa? Kenapa tuh? Goyahkan tuh kenapa bisa? Bisa jadi karena faktor lingkungan. Lingkungan ya. Pendirian yang dia punya itu jadi tergoyahkan. Oke. Misalkan dia punya lingkungan yang kurang baik gitu kan, jadinya dia terjerumus dia hal-hal yang kurang baik.
Oke, sekarang kita tanya ke sebelah kanan saya nih. Menurutmu nih, apalagi mahasiswa ya, pasti, harus kritis di jawabannya. Saya tidak mau yang jawaban template, ya. Oke, kenapa kita harus peduli tentang kualitas hidup remaja? Kalau ini menurut opini saya aja ya. Boleh. Oke. Jadi menurut saya itu kan usia remaja itu ibarat golden gate dari usia Golden seorang age manusia. dong, golden age. Golden age ya. Golden age benar. dari seorang manusia. Yang dimana itu masa-masa mereka itu apa ya istilahnya itu bisa bebas. Oke. Bisa bebas dan dimana artian tuh bebas itu mereka bebas melakukan apa saja. Oh ya benar masuk. Nah tapi dalam melakukan apa saja ini kita harus perlu peduli apa yang mereka lakukan. Benar. Ya kita harus Bebas, peduli. iya. Bebasnya itu dalam artian yang positif kah atau negatif? Nah, terus yang itulah yang harus kita pedulikan dari topik itu. Gitu. Oke, tentang masalah kualitas hidup remaja ini memang harus peduli ya. Iya. Cara kita membawa hidup kita apalagi di usia remaja itu ya. Benar. Kita beralih yang paling ujung nih. Menurut Kakanda. Mau dipakai Kakanda apa Abangda? Abangda dong. Oh, Abangda ya. Lampu Kenapa sih kita harus peduli dengan kualitas hidup remaja? Silakan. Kalau menurut saya ya, kalau kan remaja nih ya betul sih katanya golden age kan. Jadi sebisa mungkin harus meningkatkan hidup apalagi usia produktif kan. Nah, itu dibutuhkan sekali untuk meningkatkan taraf hidupnya mereka gitu. Jadi harus ya bisa melakukan sesuatu yang sangat besar di kemudian hari. Oke, karena memang remaja itu ya menentukan langkah kita ke depan ya. Benar. Oke, di sini saya akan memberitahu kenapa ini sebuah konteks yang harus benar-benar jadi ini ya perhatian atau prioritas kita gitu. Benar. Karena sebenarnya kalau di zaman sekarang remaja itu memang selalu dituntut tuh hanya masalah akademik, prestasi ya, atau bahkan ranking gitu. Ya, apalagi kalau kita merasakan dari orang tua ya, pasti yang dilihat tuh nilai gitu. Kadang yang non akademik itu kayak secara penglihatan orang tua itu kayak terasa itu opsi yang kedua ketiga gitu. Pokoknya yang dilihat tuh nilai apalagi matematika gitu ya. Matematika ya. Nilai kamu jelek, saya dukung kamu. Oke, sekarang gini ya. Menurut WHO, kualitas hidup itu mencakup banyak hal. Pertama dia berkaitan dengan kesehatan fisik. Terus kedua nih mental, yang sering terangkat isunya ya. Mental sih, iya. Nah, terus ada masalah lingkungan, terus masalah lain-lainnya. Sekarang aku mau nanya nih, sebenarnya menurut kalian nih, kualitas hidup versi kalian itu apa sih? Kualitas hidup misalnya menurutku nih ya, dengan seperti ini kualitas hidup gua itu baik gitu, atau bahkan bisa meningkat gitu ya. Paham ya berarti ya? Paham. Coba aku mau nanya dari yang sebelah kiriku lagi nih. Kenapa nih? Apa nih menurutmu kualitas hidup menurutmu nih versimu? Sebenarnya kualitas hidup itu menurut saya itu adalah kualitas yang kita miliki dalam diri kita agar kita bisa membawanya maju ke depan. Bisa membawa diri kita itu untuk maju ke depan. Tidak tergoyahkan oleh penderitaan orang lain. Oke. Kualitas itu adalah sesuatu yang membuat kita itu tenang, tapi sekaligus membuat kita itu mengembara. Oh, berarti menurut versimu kualitas hidup itu yang paling gak tergoyahkan ya. Oke. Memiliki pendirian sendiri. Oke, sekarang sebelum kita beralih ya, aku lupa kita harus membagi karena kan ini temanya universal nih. Benar. Ya, berarti agak susah nih. Jadi harus aku bagi jadi 4 ya. Pertama di kualitas hidup versi kalian kita akan membahas tentang kesehatan fisik. Oke. Siap. Jadi menurut kalian ini kesehatan fisik apakah yang menjadikan kualitas hidup kalian tuh meningkat ya? Oke, kita ulang dari Falik deh. Apa menurutmu di kesehatan fisik bagaimanakah ya kan? Kesehatan fisik bagaimanakah yang menurutmu itu versi terbaik untuk meningkatkan kualitas hidupmu? Kalau misalkan kita ngikutin dari standar TikTok ya. Waduh, standar TikTok yang dipakai ya. Pokoknya Enggak. Iya. Kan sebenarnya kan sekarang itu fisik itu kan banyak, ada kesehatan. Bahkan fisik itu juga bisa mencakup badan dan juga muka. Waduh, muka. Itu Kalau ya. misalkan kita betul-betul ingin meningkatkan kualitas fisik kita, berarti muka harus kita perhatikan, badan harus kita perhatikan, kesehatan juga harus kita perhatikan. Oke. Badan dan juga kesehatan bisa kita jaga dengan berolahraga, contohnya goes, ataupun goes ya, berlari, jogging dan sebagainya. Oke. Sedangkan kalau memang kita ingin peduli kepada fisik, yaitu muka kita harus menjaganya dan menjaga pola hidup, pola makan dan
olahraga. Oke, jadi pola makan, pola hidup, olahraga ya. benar. Itu benar-benar jadi versimu ya dalam kesehatan fisik ya. Betul sekali. Nah, coba kita beralih ke mahasiswa dari Poltekba ya. Memang harus ada gelar Harus mahasiswanya karena kita tuh harus mau ada jawaban kritis nih. Oke, menurut Mani ya di kualitas hidup remaja sekarang ini, apalagi di bagian kesehatan fisik ya, apa versi dari dirimu sendiri? Silakan. Kalau menurut opini saya, kesehatan fisik ini sebenarnya dalam hal contoh kecakapan atau kegantengan Wow, itu. atau kecantikan, Benar-benar. itu menurut saya ada versi yang masing-masing setiap orang. Iya, Mungkin iya. ada orang yang nyebut si A ini jelek, ada nyebut si A ini juga cantik. Cantik gitu. ya. Nah, yang masalah dari para remaja saat ini, mereka itu terlalu bergantung pada standarnya orang lain dari kecantikan Oke. mereka sendiri, Oh, sehingga iya. mereka sampai berbuat sesuatu yang merusak wajah mereka. Kayak oplas gitu ya. Kayak oplas, ya benar, gitu. kayak oplas. Ngeri banget ya. Gitu, ngeri banget. Sedangkan jika andaikan mereka ingin merawat muka, bisa aja dengan rajin cuci muka, menjaga pola makan, mungkin pakai skincare dasar juga bisa. Dan dengan melakukan hal itu, mereka sebenarnya sudah dalam kriteria remaja yang merawat diri. Gitu. Iya benar-benar merawat diri ya. Merawat diri tanpa tergantung dari standar hidup orang lain. Oke. Yang penting mereka percaya diri seperti itu. Percaya diri ya. Ya, Oke, ini memang masalah ya kesehatan fisik tuh yang harusnya menjadi versi kita, akhirnya kita menggantungkan ke orang lain, ya kan? Standarnya orang lain malah. Iya, Iya. kan saat pertanyaan ini muncul menurut versi kita ya, kadang orang tuh melihat tuh kayak ke orang lain gitu. Padahal yang kita tanya itu tentang dirimu kan. Iya. Nah, itu benar-benar jadi ini ya, sebuah keyword buat evaluasi diri kita masing-masing ya. siap. Oke, sekarang kita ke mahasiswa selanjutnya ya dari Winsi nih. Berarti kan UIN kan oh iya, Islam harus ada negeri ya. dalilnya, kan? Harus ada Benar-benar harus ada dalilnya. dalilnya. Kamu tahu saya. Belum belajar lagi aku. Waduh. Oke, menurutmu nih ya, kesehatan fisik menurut versimu yang menjadikan kualitas hidupmu ini meningkatnya apa sih sebenarnya? Kalau menurutku sih intinya badan tuh sehat lah. Rajin olahraga gitu penting banget sih karena itu sudah ya, bisa mencakup semuanya, nanti mukamu jadi ganteng gitu, jadi Wow, cantik gitu. wow, Dan wow, ya. tenaga kalian buat bekerja ke depannya itu pasti lebih meningkat juga. Jadi menurut saya ya kesehatan fisik itu ibaratnya kayak minimal olahraga dulu lah sebelum ke yang lain-lain gitu. Oke, jadi ini kita harus tanya dulu dalilnya apa ini? Aduh. Ini jangan-jangan cuman karangan ini. Iya. UIN ya, teman-teman ini ya, latar belakangnya UIN ini. Ini dalil saya sendiri. Baru ini ya fatwa MUI ya buat ini ya membatalkan ini pendapatnya ini. Mengeluarkan fatwa. Oh iya, mengeluarkan Ini fatwa nanti dikat ya, sendiri. ini nanti dikat ya, ini nanti dikat. Waduh, jangan. Ini penting nih karena memang ya kalau udah urusan masalah kesehatan fisik itu ya itu tadi yang kau bilang ya menjadikan orang lain sebagai standar gitu. Kalau yang dari kata Falik dari TikTok ya gitu. Kalau dari yang Pasha itu bagus. Jadi dia menentukan kesehatan fisik itu memang harus dari diri kita sendiri. Gak boleh kita dari orang lain karena yang bakal menentukan diri kita itu ya pasti tentang diri kita sendiri nggak sih gitu. Nah, Oke, kita masuk ke kesehatan kedua tentang mental. Wah, ini udah kalian udah pasti apa bahasa Islam itu sudah khatam ya. Sudah khatam. Gila. Iya, ini kesehatan mental ini memang sebuah isu yang menjadi booming dan kayaknya memang akan menjadi acuan di Gen Z sekarang sih gitu ya. Menjadikan mental ini sebagai sebuah urusan yang tidak boleh terlewatkan kayak gitu. Karena kalau udah mental itu kena tuh kayaknya semua itu kena deh gitu. Rutinitas, terus masalah apakah itu Dari ya? lemas. Iya, dari lemas itu benar-benar ini sih. Sekarang aku mau nanya ini ya. Menurut Falik ya, versimu itu kesehatan mental itu apa sih? Mungkin mental menurutmu tuh seperti ini atau versimu mental ini harusnya seperti apa sih? Ya gitu. Menurut saya itu kesehatan mental itu ketika kita bisa menjaga. Oke, menjaga Setidaknya itu mentalnya ya. Iya. Kita bisa menjaganya, bisa mengontrolnya. Soalnya seperti yang saya tahu kan banyak teman saya misalnya mengalami depresi berat itu pun ada beberapa faktornya. Oh. Ada satu itu yang mengalami karena penurunan nilai. Yang kedua ini karena merasakan kekecewaan dari orang tuanya. Ya. Yang ketiga ini karena merasakan kekecewaan pada dirinya sendiri. Tapi dari ketiga ini terdapat kesamaan. Apa itu? Mereka itu
tidak menaruh kepercayaan pada diri mereka sendiri. Jadinya mereka ujung-ujungnya kecewa. Kecewa dan menyebabkan mereka itu bisa dibilang itu depresi. Jadi mental itu sama dengan kepercayaan diri ya. Oke, bener-bener iya sih. Tapi aku mau nanya satu sih. Kan kamu sudah mengangkat, tadi kamu ada pernah bilang menjaga mental ya. Salah satu tentang mental versimu tuh harus menjaga gitu. Nah, menurutmu nih hal-hal apa yang bisa menjaga mental versimu sendiri? Kalau tentunya itu menjaga mental itu seperti apa itu langkah-langkahnya itu? Kalau saya saya itu biasanya itu tidak terlalu menonton video-video yang memang agak pendek gitu, karena kadang itu mempengaruhi pola pikir kita untuk terlalu cepat bertindak dalam sebuah situasi. Dalam banget sih itu. Iya, terus kalau misalkan saya juga saya itu sering menonton video itu yang panjang-panjang, yang biasa itu memang membahas itu tentang bagaimana cara menjaga dan juga apa topik yang dibahas. Topik yang dibahas ini tentang situasi di luar negeri ataupun situasi yang di dalam negeri. Berat ya? Iya, itu kan membuat saya itu memiliki memiliki acuan sendiri. Oke, acuannya. Memang menurut Falik itu memang berat sih. Emang kalau versinya Falik itu berat, kayak buat pemirsa yang nonton kayaknya saya tidak merekomendasikan buat ngikut sarannya Falik ya, karena memang dia orangnya berat ini. Susah buat kita ikutin ya. Oke, kita harus lempar ke sebelah kanan saya ya, Bang Panji gitu. Menurutmu ini aja ya. Dan harus kritis ini, nggak mau saya. Waduh. Kesehatan mental versimu tuh apa? Maksudnya di sini ya, menurutmu mungkin mental tuh apa? Terus kesehatan mental ini caramu apa biar mental ini menjadi sebuah kualitas hidup di usiamu sekarang? Silakan. Sebenarnya kesehatan mental itu yang bagus itu ya, itu menjadi diri sendiri. Masuk ya. Jadi karena iya. Karena kan cakupannya ini kan remaja nih, remaja yang istilahnya itu masih dalam tahap sekolah ataupun kuliah. Nah, kebanyakan dari mereka itu nggak percaya diri. Kayak contohnya mereka melihat media sosial, mereka melihat anak seumuran mereka bisa pergi ke sini, anak seumuran mereka bisa kayak gini. Mereka jadi kayak di satu sisi mereka ingin melakukan itu tapi sadar nggak bisa. Nah, ada memang beberapa yang langsung berusaha untuk menjadi seperti yang mereka inginkan, mereka lihat gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang hanya meratapi nasib ujung-ujungnya. Itu yang menyebabkan ya mereka depresi hanya karena pikiran mereka sendiri. Mentalnya langsung down ya. Bukan karena tekanan dari orang lain ataupun apapun itu. Ada juga kecenderungan dari cinta. Cinta. Ini yang ini bikin panas podcast malam hari ini sebenarnya. Apa itu? Jadinya itu kayak kebanyakan pelajar ataupun intinya anak-anak muda sekarang ini yang dimana mereka itu sebenarnya itu di tahap usia golden age mereka tuh malah memanfaatkan hal-hal kayak percintaan, yang dimana mereka itu sendiri udah tahu percintaan itu bakal gagal. Bisa jadi mereka ditolak segala macam, itu membuat mental mereka down gitu. Yang membuat masa-masa remaja mereka otomatis kebuang. Iya, dari dua orang ini aja tuh aku langsung banyak ini ya, kayak banyak sekali pandangan ya. Mental tuh ternyata nggak cuma masalah kalau nggak diturutin langsung kayak apa ya, merajuk kayak gitu. Kalau misal kita ngeliat enaknya orang gitu, terus mental kita tuh kayak kok aku gak bisa seperti mereka gitu ya. Ternyata luas ya. Ada yang masalah percaya diri nih, ada masalah cinta nih. Ini kayak ini ya, ngomong itu secara pengalaman pribadi sih kalau kata aku ya. Kelihatan banget sih. Coba kita lempar ke Pasha ya. Aku mau tahu ini pandanganmu ini, kesehatan mental versi dirimu supaya kualitas hidupmu tuh menaik, atau ya menurutmu aja mental itu apa? Jadi kalau menurut saya tuh kesehatan mental tuh yang paling berpengaruh tuh di lingkungan ya. Lingkungan. Kan kita hidup sampai mati pasti bertemu banyak orang gitu. Jadi kita bisa memilih lingkungan yang baik buat kita. Biar mental kita terjaga gitu, kayak kata Falik gitu kan. Sama kata Panji, jangan ngikutin kata orang, ngikutin kata hati kita aja. Sama harus ada teman yang suportif juga untuk mendukung kita gitu. Jadi biar ya tetap
terjagalah mental kita kesehatannya. Bener ya, jadi kalau yang satunya percaya diri, satu cinta, satu lingkungan ya. Jadi ini benar-benar apa ya? Kalau udah masalah kesehatan mental ini sebenarnya udah tergantung pengalaman pribadi kita gitu. Jadi dari sini aku sebenarnya udah kelihatan sih kalian apa sedang mengalami apa atau sudah mengalami apa ini ya. Jadi kalau dengan pertanyaan versi kita masing-masing, jadi kita bisa melihat nih dari sudut pandang kita sebenarnya mental itu seberapa penting sih buat kualitas hidup dan apa yang mempengaruhi ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya yang ketiga nih tentang lingkungan sosial. Kita nyambung ke ini nih apa perkataannya Pasha ini. Untuk lingkungan sosial ini kan karena kita memang ini ya fitrah kita itu sebagai makhluk sosial gitu. Dan aku yakin nggak ada satupun yang tidak bergantung kepada orang lain. Pasti itu kita bakal bergantung ke orang lain dan kita bakal berinteraksi dengan orang lain nih. Nah masalahnya lingkungan sosial itu selalu dijadikan sebuah permasalahan dalam kualitas hidup kita sehingga ada yang memilih nama introvert gitu. Nah introvert menurut mereka itu menjadikan sebuah kualitas hidup mereka baik gitu, walaupun pada kenyataannya itu sebenarnya tidak ya teman-teman ya, karena introvert itu sama aja dengan kita menutup dari kemungkinan yang lain. Kita banyak lihat, apalagi aku ya, kalau aku yang banyak sekali ngeliat orang yang dengan potensi yang sebenarnya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, tapi kalau kayak mereka itu pasti ngelihat lingkungan sosial mereka kayak tidak mendukung terus atau bahkan kayak aku nggak bakal cocok sih di sini, akhirnya mereka menutup. Akhirnya potensi itu tidak termaksimalkan, akhirnya ya itu terbuang-buang ya. Dan sekarang aku mau nanya nih, sekarang kita pindah dari Pasha nih, kita harus karena ini tadi sudah diungkit duluan sama Pasha, jadi kita harus tanya duluan sama Pasha ini, menurutmu ya dalam peningkatan kualitas hidup remaja, karena judulnya itu ya, jadi harus ulang-ulang terus ini harus ulang-ulang terus ini ya, tolong. Nah, dan juga sekarang kita bahas tentang lingkungan sosial ini. Seberapa pengaruh sih dalam kualitas hidup remaja ini dengan lingkungan sosial, atau bahkan apa sih hubungannya itu? Ya sangat berpengaruh sih kalau kataku, karena ya kan lingkungan itu mempengaruhi pribadi kita. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya lingkungannya jahat, mungkin kita bisa keikut jahat gitu. Kalau lingkungannya baik ya pasti kita akan baik, karena suportif orangnya. Oke, karena memang kualitas hidup remaja bukan hanya masalah personal ya. Udah benar masalah semua remaja itu sebenarnya bukan kualitas hidup remaja berarti kamu main HP terus waktu luang gitu, tapi hal-hal kecil seperti ini sebenarnya mempengaruhi diri kita ya. Oke, coba kita lempar ke Panji gitu ya. Kita mau ingin dengar ini menurut mahasiswa. Menurut mahasiswa ya. Lingkungan sosial ini kan seperti yang aku bilang dari awal tuh sekarang jadikan banyak acuan ini ya, permasalahan buat remaja kayak hidupku kalau kena lingkungan sosial yang seperti ini tuh kayak bakal seperti ini. Kalau lingkunganku seperti itu, kayak aku bakal seperti itu. Aku mulai sama Panji nih. Lingkungan apa yang ideal buat remaja sekarang supaya mereka itu punya kualitas hidup kan masalah tentang diri kita ya. Nah, jadi kan karena kita berpandangan dengan diri kita juga harus lihat lingkungan kita nih. Menurutmu apa nih lingkungan yang ideal? Lingkungan yang ideal tuh kalau menurut saya ya, ini jawaban realistis saya itu nggak ada. Nggak ada. Karena relatif. Relatif tapi ya. Benar, karena ada saat kita itu nggak bisa selalu berada di lingkungan yang benar-benar positif dan baku. Ya benar, positif dan baku ya. Iya benar. Kenapa? Karena otomatis kita nggak bisa memandang dari cara pandang orang lain yang lain. Iya sih, benar gitu. Benar. Tapi di satu sisi kita itu harus juga menjaga dari lingkungan kita yang ada di negatif itu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya itu lingkungan itu emang berpengaruh, tapi kembali lagi ke diri kita sendiri bagaimana kita bisa menjaganya. Oke. Yang dimana dari kecil kan orang tua kita sudah membentuk karakter kita gimana, mengajari kita tentang benar dan salah. Nah, tugas kita selama masa remaja dan berada di lingkungan itu ya kita itu harus bersikap ada pendirian. Oke, gitu. siap. Jadi walaupun kita berada di lingkungan senegatif apapun, kita tidak akan terpengaruh. Iya, gitu. benar. Namun kita juga jangan harus kayak menghina juga. Tapi justru kita harus mengambil dari pandangan mereka. Mengambil sisi positifnya walaupun itu sangat kecil. Sih ya. Benar ya.
Yang penting Benar, kita seperti ini ya, kita memang harus mewarnai, jangan terwarnai ya. Iya, benar. Benar ya, asik. Ternyata bagus juga jawabannya. Lingkungan ideal itu sebenarnya nggak ada ya. Iya. Ini kembali ke diri kita ini. Iya, Aduh benar. nih, aku agak bingung ini. Mau kembali ke diriku tapi diriku nih nanya lagi. Lingkungan apa sebenarnya? Karena aku masih bingung nih dari Panji nih. Berarti kita harus kasih ke ini sih. Oh, ke kembali. Falik sih Oke, gitu. Nah, boleh. menurutmu nih, kan menurut Panji ini lingkungan ideal itu sebenarnya nggak ada kan? Karena kembali ke diri kita. Nah, pertanyaanku sekarang tuh gimana diri kita ini bisa menciptakan sebuah lingkungan yang sesuai buat kita, bukan karena kan lingkungan ideal nggak ada nih. Ya. Berarti cara kita ini mensesuaikan dengan lingkungan yang ada, tapi dengan pendirian yang kita punya. Itu seperti apa tuh caranya? Kalau menurutku itu mempunyai kelompok sosial yang berbeda-beda. Kan memang kan Dibagi ya, dibagi ya. Kan memang katanya Oke. relatif. Kan kita juga pasti tidak ada bisa sepenuhnya ambis. Tidak ada. Oke. Kalau sepenuhnya ambis kita stres. Ya Kalau benar-benar. kita sepenuhnya berleha-leha, kita tidak berfokus pada masa depan. Jadinya kita harus mempunyai circle yang memang bisa untuk diajak ambis, circle yang bisa untuk diajak main, circle yang bisa memahami, circle yang pengertian dan sebagainya. Oke. Dan ditambah aku tambah diri ya. Oke, boleh. Kan tadi Silakan. ini kan dari tadi bahas tentang ya, bisa dibilang kelompok sosial tentang pertemanan lah. Nah ini aku balik ke kelompok sosial yang ada di rumah ataupun di masyarakat. Boleh. Kenapa Soalnya tuh? kelompok di rumah, kelompok sosial di rumah, kadang itu juga bisa untuk menurunkan. Contohnya itu kayak di masyarakat ataupun di rumah itu kan ada orang tua, Ada orang tua. anggota keluarga yang lain dan juga ada Oke. tetangga misalnya. Kalau misalkan nih atau orang tua kita ataupun dari ke tetangga-tetangga itu menggunjing ataupun membanding-bandingkan. Ya itu tuh sering terjadi itu kayaknya. Relate banget itu semua. Oh iya bener banget. Pengalaman pribadi. Wes pengalaman pribadi ya. Nah ini jadi kalau menurut Falek itu karena gak ada lingkungan yang ideal, jadi kita harus pintar membagi nih. Bukan berarti kita nggak mau membaur ya. Cuma ada saatnya kita mempunyai lingkungan yang punya visi misi yang sama dengan kita ya. Atau minimal mau diajak gerak gitu. Kalau sudah nggak punya visi misi yang sama, terus diajak gerak mutakna ya gitu kan. Apalah daya ya gitu ya. Oke sekarang karena kita masih pembahasan tentang kualitas hidup remaja ya, kita harus masuk ke selanjutnya. Dan ini yang kayaknya kalau remaja aku tanya secara random kayak agak bingung sih mereka. Kita masuk ke bagian tujuan hidup dan produktivitas. Kita juga bingung sih. Nah, bingung nggak? Ada yang lain sudah ini. Cari makna. Kalian harus pura-pura tahu ya. Oke. Harus pura-pura tahu karena di usia sebelum ini kita tanya dulu ya. Bang Panji berapa usianya? 18. 18. Oke. Bang Pasha ini berapa nih? Aku 18 juga. 18 juga. Kalau sini Paling muda 17. 13? 17. Oh 17. Kirain kan. Berarti yang ku undang ini pas ya, sama-sama remaja ya. Oke, Ya, kita tahu ya usia 17 ini bisa dibilang usia legal di Indonesia ya. Nah. Kita punya identitas tersendiri, kita bisa dibilang punya prioritas tersendiri kan. Yang mungkin sebelumnya kan diatur sama orang tua nih. Nah, kamu harus seperti ini dan ini gitu. Tapi aku yakin kalau kita udah masuk usia 17, kita terkadang punya pandangan tersendiri. Apa yang mau kita capai di usia kita sekarang. Nah, sekarang ini aku mau tahu sih sebenarnya menurutmu tuh apa sih tujuan hidup yang ingin kamu mulai di usia 17 atau usia 18? Kita lempar ke Bang Panji gitu. Harus acak guys. Kita nggak Oke. boleh ke sana ke kanan atau ke kiri. Kita harus ke Kasian Falik sebelah. terus. Iya. Kasihan tuh tembak-tembak terus kan. Bingung dia. Mikirnya tuh kayak apa? Harus Kayak gitu. pertengahan ya moderat. Iya. Sekarang aku mau nanya sama Bang Panji nih. Kita tanya, nggak usah tujuan hidup kayak tujuan hidup berat ya. Kita tujuan hidup itu sebenarnya sama nggak sih? Kita sama-sama ke surga gitu. surga. Masya Allah. Masya Allah. Ya kan? Jannah. Kayaknya penonton ini bukan hanya muslim aja sih. Kita balik lagi. Balik ke topik. Sekarang kita mau tanya ke Pak Panji tentang produktivitas. Di usia 17 atau usia 18 nih, produktivitas apa yang bisa kita maksimalkan di usia kita sekarang? Silakan. Kalau usia 17-18 itu masa transisi kita dari SMA ke kuliah ya. Oke. Benar kan? Benar juga. Nah, dalam jeda waktu itu biasanya itu terdapat waktu-waktu liburan. Nah, mungkin beberapa orang akan memilih untuk bekerja. Oke. Dan itu nggak benar. salah. Oh, nggak salah. Nggak salah, karena itu termasuk dalam peningkatan hidup, mencari Oke. pengalaman. Masuk. Namun bukan berarti orang yang tidak bekerja itu tidak bagus. Mereka juga dapat belajar dari rumah lebih untuk
masa-masa perkuliahan mereka nantinya. Oke. Gitu. Oke. Mungkin dalam hal tubuh mereka bagusin, dalam hal public speaking bisa mereka bagusin, ataupun dalam hal pemikiran bisa juga mereka bagusin. Seperti itu. Oke, jadi produktivitas menurut Bang Panji ini kita sebagai usia yang buat di-prepare-kan ya, Iya, buat ke usia dewasa ya. Benar sekali. Ya, benar, sebenarnya usia 17 itu memang, atau usia remaja itu memang masa transisi sebenarnya, transisi ke dewasa, ke usia yang lebih matang dan lain-lainnya ya. Sekarang kita harus lempar ke Bang Pasha. Jadi habis dari Bang Pasha kita langsung lempar ke Falik ya. Yang paling Kita muda. harus tanya nih, produktivitas menurutmu nih usia 18, mahasiswa, UIN, Samarinda lagi. Ya? Dari kata-kata ini sebenarnya udah kelihatan nih produktifnya gitu. Harus bolak-balik ya, harus jadi seorang mahasiswa ya. Sekarang kita mau tanya nih, menurut pandangan Bang Pasha, produktivitas apa ini yang bisa kita lakukan atau menurut versi Bang Pasha nih? Oke, kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, produktivitas itu intinya kita bisa membagi waktu. Oke, manage waktu. Dimana tuh pasti ada waktu kita buat main, buat kita belajar, dan buat kita berolahraga ataupun ya hal-hal lainnya lah. Terus kita juga harus menentukan target apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Oke. Jadi kalian nggak bingung gitu sama tujuan kalian nanti. Nah itu kalau dari saya sih. Oke, bagus nih runut nih. Kalau dari Bang Panji kan usianya jadikan sebuah usia buat di-prepare-kan ya, buat masa transisi ya. Kalau Bang Pasha ini dia udah menjadikan usia 17 tahun itu manajemen gitu. Manajemen kita dari cara manage waktu ya. Terus merencanakan masa depan gitu. Karena kalau kita prepare tanpa tujuan sebenarnya bingung ya. Apa yang mau kita manage ya. Sekarang kita lempar dengan yang paling muda ya. Yang paling muda nih ya, menurut usia-usia yang baru masuk ya, baru legal di Indonesia ini. Saya mau tahu, jangan produktivitas itu masih main gitu. Kan harusnya enggak ya. Karena Falik udah masuk usia 17 dan baru ya. Dan aku mau nanya nih, produktivitas menurutmu yang bisa kamu lakukan atau versi dirimu sendiri? Apa? Kalau aku kan 16 ke 17, itu Ya. masa dari SMP ke SMA. Nah, banyak itu sebenarnya siswa-siswa SMA itu kalau menurutku itu produktivitas di masa-masa SMA itu adalah meningkatkan pemikiran kita. Mengubah Tarif mindset. berpikir ya. Iya. Berat memang. Santai-santai. Tidak, mengapa? Itu mengubah dari cara berpikir SMP ke cara berpikir yang di SMA. Soalnya jika SMP dia itu semuanya itu mempersiapkan untuk SMA. Ya. Tapi untuk SMA ini mempersiapkan untuk jenjang lagi yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Nah, SMA ini kita ini harus bisa mengasah pikiran kita. Seperti yang Bapak Panji bilang kan untuk persiapan kuliah. Ya. Nah, lebih bagusnya lagi kalau dimulai dari masa-masa SMA ini. Benar. Kita mengubah bagaimana cara kita berpikir, mengubah bagaimana cara kita memandang sesuatu hal. Benar. Agar nanti kita di kuliah ini nggak kaget. Loh, kok aku kayak gini sendiri ya? Yang lain udah pada begini-begini, aku kok kayak tertinggal banget gitu. Iya. Yang lain udah pro gitu kan, Iya. kita masih beginner Iya, gitu. Pak. Itu kayak terlalu relate ya. Kita terlalu relate sih ya. Jadi Masih pemula. meningkatkan tarif berpikir ya. Iya. Sebenarnya ini salah, dia kan tarif berpikir itu dari SMP SMA ya. Dia udah masuk SMA tuh langsung ke kuliah dia. Tarif berpikir udah tinggi gitu. Kan harus dimulai. Oh, harus benar. Ada aja konternya. Tipis-tipis. Oke, jadi udah terjawab ya, produktivitas menurut remaja-remaja di sini seperti Bang Panji tentang prepare, Bang Pasha tentang manage ya, Bang Falik itu Bang ya. Sekarang udah 17 tahun harus kita panggil Bang gitu. Biar kerasa vibe 17 tahunnya itu harus kerasa. Anjing Gusti. Gue pasti itu kayak agak over ya. Itu dia membahas tentang harus kita meningkatkan tarif berpikir. Bagus. Sekarang kita harus masuk karena kita masih tentang masalah kualitas hidup remaja, kita masuk yang mungkin harusnya ya jawabannya bagus karena kita merasa relate. Kita masuk ke masalah tantangan remaja hari ini. Tantangan. Oke ya. Dari tadi kan kita udah memberikan kayak sebuah gimana sih harus seperti ini seperti itu. Nah, sekarang kalian harus jawab sebenarnya tantangan yang kita hadapin di usia sekarang tuh apa sih kayak gitu. Kan ada orang bingung tuh, kayak dari kata abang-abang yang di sini kayak ada yang nggak relate gitu. Siapa tahu tantangannya dia beda gitu. Mungkin kalau kita tantangan kita masalah uang nih, kita bicara ini cara manage ini. Kalau dia tinggal masalah pengeluaran aja gitu kan. Masuk ya. Masuk. Nah, sekarang menurut kalian nih tantangan remaja hari ini itu apa? Kita mulai dari awal ya, dari Falik kita. Silakan. Tantangan remaja menurutmu. Menurutku yang paling utama itu satu,
Itu nafsu. Nafsu. Oke, langsung ke ini kata kuncinya ya. Iya, jangan dulu dong. Tipis-tipis dulu. Oke, kenapa tuh? Nafsu itu kan ada nafsu yang baik, yaitu nafsu untuk mencapai hal yang lebih tinggi. Kayak nafsu makan ya. Itu lah. Iya, Jokes. Bisa juga. Baru yang kedua itu adalah nafsu yang buruk sebenarnya, kayak nafsu syahwat dan sebagainya. Oke. Kalau misalkan kita bisa menuruti nafsu kita yang mana, misalkan kita menuruti nafsu yang baik, kita ingin menjadi lebih baik. Nah, kita itu caranya itu gimana? Agar bisa menuruti nafsu kita yang baik. Oke. Jika kita menuruti nafsu kita yang jahat ini, yang kurang produktif, kayak misalkan kita itu menuruti nafsu syahwat, kita bisa jadi itu terjerumus dalam sesuatu yang tidak kita inginkan sebenarnya. Bahkan untuk bukan yang pacaran aja ini, maaf aku bilang kayak gini, tapi ada remaja yang mengeluarkan nafsunya dengan masturbasi gitu kan. Oh, itu kan sensor ya? Dia gitu. Nafsu ya, kenapa itu? Pada akhirnya itu apa? Jadinya pada akhirnya dia itu hanya menjadi orang-orang yang hanya memikirkan dan menobjektifikasi daripada lawan jenisnya. Jadi itu tidak bisa melihat orang-orang itu sebagaimana manusia. Oh, jadi sebagaimana kodratnya. Oke, jadi sebagai apa tuh dia melihat manusia itu dengan kebiasaan buruk itu? Hanya sebagai objek. Hanya sebagai Oke, benar. sebagai subjek. Ya, itu panas ya. Panas. Ini kalau sebenarnya ada efek-efek itu sebenarnya ngebul otak saya. Ngebul saya. Untung Beneran. ada AC-nya ini. ada AC untuk Betul lagi. Oke, kita sekarang lempar ke Bang Panji nih. Kan seperti yang awal nih, tantangan remaja hari ini menurut ya Bang Panji itu apa sih sebenarnya? diri sendiri. Oke. Tentang diri sendiri. Filosofis banget ya. Iya, ini Karena sendiri. remaja itu kan istilahnya itu sebuah masa transisi dari anak-anak ke remaja. Jadi istilahnya itu adalah pasti ada nafsu seperti yang dibilang Fali, nafsu untuk bermain-main, Oke. nafsu untuk apa ya, hidup ini dibuat hanya untuk apa ya, main-main doang gitu Oke, istilahnya. oke. Tanpa menyadari kedepannya mereka akan menginjak usia dewasa. Oke, Seperti oke. itu. Jadi musuh dari diri sendiri ini bisa bilang hal-hal seperti basic sebenarnya, malas ya, dan benar. lingkungan yang buruk juga mereka nggak bisa beradaptasi dengan itu. Seperti iya, itu. seperti itu ya. Ya. Jadi tentang diri sendiri ya. Nah. Jadi kelahi sama diri sendiri ya, Iya. berantem gitu. Mau apa sih berperang kayak gitu. gitu. Mau apa sih sebenarnya? Gua mau begini kayak gitu. Gitu ya. Oke, kalau Bang Pasha nggak usah ditanya ya, karena dia langsung keluarkan dalil yang dunia hanya bermainan. Ya. Kita mau jawaban lebih nih Bang Pasha nih. Menurut Bang Pasha, tantangan remaja hari ini menurut Bang Pasha. Kalau menurut saya, kan ada pepatah yang mengatakan kamu adalah dirimu. Oke. Kamu adalah apa yang kamu konsumsi. Jadi tantangan terbesar kita itu adalah konten-konten atau ya pola hidup kita lah gitu. Jadi kalau misalnya kan kita kebanyakan scroll IG tuh konten-konten yang flexing, pamer-pamer harta. Jadi kita ikut nurutin gengsi kita untuk mengikuti suatu konten itu. Jadi ya balik lagi, kamu adalah apa yang kamu makan. Oke. Jadi apa nih yang kita lihat ya sebenarnya, apalagi dunia itu sekarang ada 2 tahu. Dunia itu ada 3. Dunia nyata, dunia barzah, dunia maya. Nambah dunianya. Bisa ya. Dunia maya ini dunia yang dimana peraturan tuh kayak sudah tidak ada gitu. Benar. Yang jadi memang harus dari diri kita buat membatasi atau memblokade gitu ya. Kalau kata Bang Falik ya tentang masalah nafsu kan. Kalau menurut Bang Panji apa tadi? Diri sendiri. Tentang diri sendiri. Benar ya. Ini semakin ke sini udah semakin bagus ini. Iya. Cara menjawabnya ini. Saya suka ini. Jadi harus mau nggak mau harus dikasih yang lebih berat lagi. Orang kopi aja. Waduh. Ya. Siap. Benar ini. Jangan salah nih. Kita masuk ke sesi yang lebih berat, yaitu apa aksi yang sudah kalian lakukan untuk menjadikan kualitas hidup kalian ini meningkat gitu. Jadi cerita bahasa mudahnya itu apa sih pengalaman kalian ini, ceritakan gitu. Aku mau tahu nih dengan cerita kalian ini terus kalian menganggap ini salah satu, kalau bahasa agama itu ikhtiar gitu ya. Benar enggak? Sahih enggak? Sahih ya. Gitu, ikhtiar supaya atau usaha ya buat jadikan kualitas hidup kita ini meningkat gitu ya. Karena tadi aku menggunakan istilah agama gitu. Jadi kita harus tanya sama mahasiswa yang di Universitas Agama. Silakan Bang Pasha. Ceritakan sih sebenarnya. Silakan. Kalau aku ya, pengalamanku pribadi, aku banyak ikut
organisasi. Oke. Terutama ya sekarang nih di Vokaris kan di bidang keagamaan. Jadi kita ya tahulah sudut pandang berbeda dari remaja-remaja yang menganggap Islam itu seperti apa gitu. Terus juga kan aku lagi sering-seringnya gos ya. Ya. Tuh membantu banget sih buat mental juga biar lebih tenang gitu kan dengan gos juga. Oke, jadi ceritanya itu dengan olahraga ya. Benar. Dengan olahraga itu dia menganggap itu juga sebagai kualitas hidup dia itu meningkat ya. Ya. Kenapa nggak main game? Karena aku nggak main game memang. Oh nggak main Tapi aku game kentang memang. soalnya. Emang antara nggak main game sama noob itu memang beda tipis ya. Beda. Ini udah gak relate nih. Soalnya aku yang kentang ya. Sehat hidupnya ini. Aduh. Ya terus kita juga kan juga masuk di organisasi lingkungan jadi tahu cara bagaimana kita menjaga lingkungan yang baik dan benar. Oke, jadi menurut Bang Pasha aksinya yang udah dilakukan tuh ya tentang masalah pola hidup sehat ya Benar, pasti ya. benar. Oke, kita harus dengan cerita yang lebih menggugah ya, harus lebih menginspirasi ya Oke. gitu. Ini kita tanya ke Bang Panji, apa yang sudah Anda lakukan, wes? Saya sih sudah mengikuti banyak organisasi tentunya. Oke, flexing ceritanya. Ya, Vokaris segala macam. Saya juga saat ini lagi progres mengerjakan buku. Serta saya juga saat ini sering membaca buku. Namun ada satu hal, saya terus menganggap bahwa hal-hal yang saya lakukan itu belum membuat hidup saya menjadi berkualitas. Oke, jadi masih merasa belum puas ya? Belum puas. Belum puas. Iya, karena jika andaikan saya sudah merasa puas, maka saya takut tidak akan melakukannya lagi. Oke, ya sama sih aku juga nggak puas sama cerita Bang Panji sih. Ya. Sorry Janjo, ini yang dimasukin ke hati ya. Karena kita aku masih merasa belum puas ini ceritanya ya. Kita harus tanya sama yang umur paling muda. Ya siapa tahu kan dengan tarif berpikir udah naik nih, siapa tahu punya sebuah cerita hidup yang wow gitu ya. Silakan. Kalau dari aku, ini dari pengalaman pribadi, aku SMP itu orangnya no lab, betul-betul Oke. no lab. Aku kadang bicara ke orang aja itu geter-geter. Aku bicara ke guru itu, ini jadi gimana ini, gitu. Terbata-bata ya. Terbata-bata. Aku nanya materi itu takut, Oke. gitu. Padahal aku belum paham materi apa yang disampaikan gitu. Nah, kemudian di SMA ini, aku ini merasa kayak orang-orang itu kenapa bisa mudah banget sih bicara sama orang tuh, nah mereka pakai santet apa gimana? Santet kayak itu agak jauh deh. Agak jauh deh kayaknya ya. Santet itu kan buat nyalakai orang ya ceritanya ya. Pakai susuk gitu. Mistis. Di. Iya. Terus Nah, tapi itu gimana sih caranya itu? Saya akhirnya itu pertama itu mulai dengan bisa bicara itu pede dulu saya. Saya maju itu ke depan kelas itu saya ngomong apa yang saya inginkan. jadi sembarang yang penting keluar aja gitu. Oh Iya. sesuai keyboard ya. Ya. Sesuai keyboard yang di tengah tuh kan Ngomong pencet-pencet sesuai. itu. Iya apa itu? Saya yeping di situ. Yeping Yeping. Kan siap. itu presentasi di kelas itu tentang pelajaran ini. Tapi saya itu tidak begitu mau untuk maju ke depan. Tapi karena saya dipaksa untuk maju, oke saya lakukan. Dan di luar dugaan nggak ada juga yang peduli. Nggak ada juga yang peduli. Ini agak endingnya sangat apa ya. Tapi pada akhirnya apa yang dengan semua usaha yang mungkin kelihatannya ya ngapain sih buat apa sih seperti ini? Itu apa sih yang sudah dirasakan? Kalau apa yang dirasakan, sebenarnya saya itu dengan berbicara ini saya itu bisa mendapatkan banyak hal. Apa itu? Salah satunya itu lingkungan yang lebih positif dan juga kesempatan-kesempatan itu yang nggak terbuka bagi saya itu sebelumnya. Oke. Contohnya itu mungkin seperti mengikuti organisasi dan juga untuk mengikuti kedutaan-kedutaan yang lain gitu. Oke, siap. Itu dia benar-benar yang habis dirasakan ya setelah semua itu ya. Iya. Oke, kenapa tema ini saya ambil karena saya juga mau bercerita. Kenapa Boleh, tiba-tiba boleh saya ada tuh. di posisi seperti ini ya? Ini bukan proses yang mudah ya. Izinkan saya bercerita gitu. Pada suatu hari kayak gitu. Jangan dong, jangan. Ya sebenarnya ya, aku sebenarnya juga merasakan hal yang sama dengan Falik. Aku sebenarnya orang kalau Falik kan susah buat berbicara. Aku sebenarnya nggak pengen gitu. Kalau aku mau maju itu buat apa sih gitu? Buat apa sebenarnya? Nah, ini bermula dari aku pas dulu sekolah dasar ya kan. Kalau kalian tahu ada namanya Pildacil, pilihan dai cilik. Wes, dai kan. Dai kan bicara tuh di depan kan. Benar. Karena aku kan ceritanya kan sering ikut lomba tuh. Nah, masalahnya di lomba agama aku nggak tahu aku apa yang mau aku kasih ini, mau aku perlombakan. Tiba-tiba disuruh lah buat ikut dai aja nak gitu ya kan. Dikasihlah aku materi. Aku nggak bisa sama sekali. Tapi pada akhirnya saat lomba masuk, lomba pertama kali nih,
udah benar, udah bagus nih. Cuma memang karena kemarin itu datar, jadi aku nggak menang gitu. Akhirnya pas masuk kedua kalinya, aku masih ingat di kelas 6 SD ya, itu akhirnya dapat juara harapan 2 gitu. Itu nggak, itu hal yang, jangan, hal yang tidak perlu diapresiasi sih, karena kan itu masih sebuah langkah kecil gitu. Cuman ya itu aku bilang langkah kecil itu bisa membuat dijadikan langkah yang besar. Betul. Masuk lagi kan? Oke. Nah, terus kenapa bisa menjadikan aku ada di posisi seperti ini? Itu karena alhamdulillah dari pengaruh lingkungan yang positif kayak kata Bang Falik ya. Jadi dari pondok ada yang namanya muhadoroh ya kan. Muhadoroh itu kan kalau kalian belum tahu dia sama kayak dai. Cuma bedanya muhadharah itu beberapa santri jadikan kelompok nih. Nah, terus satu kelompok ini ada yang memposisikan dia sebagai yang dai. Terus ada yang menjadikan mereka tilawatil Quran. Jadi ini ceritanya kayak ceramah kecil-kecilan. Gitu. Nanti alhamdulillah aku sering kepilih tuh buat yang jadi sering di mimbar. Entah karena teman-temanku malas buat bicara ya kan, atau memang karena aku yang mau ya. Jadi akhirnya dari situ benar-benar terlatih karena memang 3 tahun ya. Aku 3 tahun mondok full sering ikut yang muhadharah, akhirnya masuklah ke SMK. Di SMK ini ya aku orangnya benar-benar introvert ya, karena aku menutup ya, karena aku bilang tadi aku melihat semuanya itu kayak nggak cocok buat aku. Ya kan lingkungan ini kayak kalau seperti ini kayak enggak deh. Kalau lingkungan yang begitu kayak nggak mungkin gitu. Akhirnya aku menutup. Akhirnya potensiku yang sebelumnya ada tertutup. Nah, jadi pada akhirnya aku entah mengapa, karena aku ikut pertama kali di Rohis ya. Rohis, aku dulu jadi anggota dulu. Nah, di situ aku nggak tahu ya, potensi akhirnya terbuka tanpa aku sadari. Aku orangnya suka berencana, suka berencana. Aku suka merencanakan apa yang mau dilakukan nih. Kalau kita dalam lingkup organisasi pasti ada yang namanya event, ya kan? Pasti ada namanya sebuah proker ya, program kerja lah seperti itu. Nah, mungkin alhamdulillah guru pembimbingku kemarin ngelihat ya, guru pembimbing Rohis ya. Akhirnya terpilih jadi ketua Rohis. Di situ aku sudah mulai ya, kalau kalian bisa lihat di video-video ya di IG Rohisku ya. Itu kan banyak sekali tuh aku ya pingin situ tuh ngomong-ngomong itu. Itu sebenarnya asli tuh ngomongnya bener-bener sesuai yang di otakku itu, sesuai di otakku. Jadi apa yang mau aku omongin gitu. Nah, pada akhirnya semakin kesini aku jadikan sebuah public speakingku ini semakin terencana, bukan hanya sebagai yang di otak aja nih mau ngomong apa. Ngomong sesuai keyboard gitu. Iya, jangan tuh. Itu fatal sih, itu fatal sih. Karena pada akhirnya dengan semua yang aku lakukan ini, akhirnya aku diundang gitu. Buat salah satu sebagai peserta ya lomba duta genre kan. Duta genre aku melihat ini sebagai sebuah percobaan yang bagus gitu untuk memaksimalkan potensi yang ada ya, yang sebelumnya juga tertutup ya kan. Akhirnya aku mencoba buat memaksimalkan dengan semua proses-proses duta ya. Nanti kita cerita di belakang aja gitu ya. Karena kalau di sini takutnya flexing. Ya. Nah, pada akhirnya aku terpilih jadi juara 1 dan ini menjadi sebuah amanah ya, bukan sebuah kebanggaan. Ya kebanggaan mungkin boleh, cuman ini sebagai amanah nih. Amanah ya. Masuk ya. Masuk. Ini menjadikan kita sebuah remaja yang berdampak dan menginspirasi. Oke, untuk sebagai penutup ya, karena aku baru ngomong masalah berdampak. Menurut kalian dampak apa sih yang bisa kalian kasih buat di usia kalian, bukan kepada tapi di usia kalian. Di usia kalian ini berdampak itu apa sih sebenarnya? Mungkin berdampak itu membuat teman-teman kalian jadi ngikutin kita kah gitu, atau menjadikan lingkungan kalian seperti apa, atau bahkan menurut kalian yang bisa berdampak ke diri kita sendiri. Itu lebih mudah ya. Aku mau nanya dari Falik. Nah, kalau misalkan untuk berdampak itu, menurut kita cuma perlu satu. Apa itu? Untuk dapat berdampak itu kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Oke, jadi versi terbaik diri kita sendiri ya. Iya, soalnya aku punya teman yang aku bilang tadi, aku terinspirasi jadi public speaking itu karena dia. Itu mengeluarkan usaha terbaik dia, secara tidak langsung membuat orang lain itu terinspirasi juga. Terdampak ya. Benar. Aku menjadi terdampak akan hal itu. Makanya aku bilang itu, jika ingin berdampak, maka jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri. Maka kalian itu tidak perlu memberikan dampak, tapi orang lain sudah terdampak gitu. Jadi ini ya cara dia berdampak ke diri sendiri atau ke orang lain itu menjadi versi dia sendiri gitu. Kalau misalnya versi dia memang orang nakal,
termasuk berdampak nggak? Kalau versi dia orang nakal gini. Berdampak ke arah buruk. Oh, ya benar, yang ke arah buruk ya. Kan berdampak ada dua tuh. Benar, ada yang baik ada yang buruk ya. Oke, kita langsung ke Bang Panji. Menurut Bang Panji ini berdampak yang bisa ke diri sendiri atau mungkin ke orang lain nih? Menurut versi Bang Panji, gimana? Kalau menurutku ya berdampak ya. Ini mungkin agak keluar dari topik sedikit ya. Oke, boleh. Ya. Kan ini pembahasan tentang remaja kan. Iya, kualitas hidup remaja. Kualitas hidup remaja kan. Benar. Remaja zaman sekarang yang saya lihat kebanyakan itu mereka memiliki satu sifat yang entah ini memiliki apa ya, baik sama enggaknya, yaitu FOMO. FOMO. Benar sekali. FOMO ya itu dampak yang mungkin bisa dibilang bisa jadi buruk bisa jadi baik ya. Ya benar. Oke, kenapa tuh? Jadi dalam hal itu remaja itu selalu ingin mengikuti tren dan menjadi orang lain gitu. Oke, jadi menjadikan orang lain sebagai acuan ya? Iya, sebagai acuan. Nah, yang menjadi masalah di sini itu dampak yang mereka ikutin itu apakah dampak itu baik atau buruk? Oke. Entah untuk diri mereka sendiri ataupun orang lain. Seperti itu. Oke, masuk ya. Nah, jadi dalam ini kan berbicara dampak ya, berarti kita juga kena dampaknya kan. Oke. Ya. Dalam mengenai dampak itu kita tuh juga harus bisa memilih dampak ya apa yang terhadap diri kita sendiri itu. Oke, jadi menurut Bang Panji ini dampak yang bisa ke diri sendiri nih atau ke orang lain itu apa? Kalau kan FOMO itu kan sebuah dampak yang bisa jadi buruk dan baik ya. Coba menurut Bang Panji yang bisa Bang Panji berikan sebuah dampak ke diri sendiri atau ke orang lain apa? Mungkin kayak kasusnya Pandawara. Oh, Pandawara. Pandawara itu kan kayak sebenarnya cuma sekumpulan anak muda yang iseng kepikiran gimana kalau kita bersihin sungai di samping rumah kita itu. Oke. Sebenarnya kayak gitu kesimpulannya. Benar. Nah, jika kita melihat video itu kayak keren gitu kan. Nah, anak muda itu mungkin kebanyakan bakal terinspirasi atau bahkan anak kecil bisa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Jadi terdampak gitu. Terdampaknya itu FOMO yang bagus ya. Iya, walaupun sebenarnya mereka itu cuma mencari validasi dari orang lain saja. Tujuan mereka itu, tapi setidaknya dampak dari validasi yang mereka lakukan itu adalah untuk lingkungan. Oke. Gitu. Jadi tujuan mereka itu sebenarnya hanya untuk mencari validasi, tapi dari validasi itu menghasilkan sebuah keuntungan bagi lingkungan. Seperti itu. Jadi benar-benar ya kalau branding itu kadang kalau kita tanpa sadar dengan niat kecil kita itu bisa membuat orang lain tuh kayak terinspirasi dengan kita ya. Itu sebuah dampak yang tidak langsung. Benar ya. Oke, jadi kita sebagai penutup jadi kita harus kasih ke orang istimewa ini. Aduh. Istimewa ya. Aduh. Kita kasih ke Bang Pasha. Apa menurut Bang Pasha berdampak buat diri sendiri atau ke orang lain? Kalau menurut saya, yang penting dua subjek, yaitu orang yang kita apa ya istilahnya? Terima dampak. Ya, terima dampaknya sama diri kita sendiri tuh. Kita harus senang gitu. Dua subjek ini harus senang dulu. Karena kalau mereka nggak senang, apa yang mau kita kasih dampak ke mereka gitu? Iya. Nah, jadi benar juga kata Panji, harus FOMO lah. Istilah kita buat FOMO yang baik. Nah itu jadi Pandawara terus ya tren-tren lari pakai Strava gitu kan bagus ya menurut saya sih. Oh iya, jadi menurut Bang Pasha ya sama seperti Bang Panji ya memberikan dampak yang tidak langsung sebenarnya bagus tuh. Kadang ada orang ingin memberikan dampak ke orang lain tapi itu melihat dia tidak sadar kalau diri dia sebenarnya tidak senang kayak gitu. Ya itu malah jadi akhirnya orang-orang tuh dia tuh kayak rela buat bikin orang lain senang gitu. Tapi diri sendiri kayak aduh kenapa kok harus seperti ini ya. Nah, itu sebenarnya itu sudah bahasa kasar udah kehilangan identitas dirinya kayak gitu. Jadi memang dengan diri kita yang ini mungkin ini versi terbaik kita nih. Kita harus memberikan dampak yang setidaknya bagi kita ini aku bisa melakukan ini gitu tanpa harus melukai diri kita sendiri ya. Oke, karena kita udah masuk di fase penutup ya. Sekarang di sini aku ingin menyimpulkan beberapa hal ya. Ini sebuah tema yang aku bilang dari awal ini jarang dibahas ya, karena memang orang-orang pada akhirnya melihat semua ini kan menjadi ini sebuah hal yang kayak tidak perlu dibahas gitu. Ternyata pas saat kita bahas ternyata luas sekali kan. Luas sekali. Banyak sekali sudut pandang yang kita lihat. Bukan kayak sudut ruangan ini cuma 4. Masuk ya. Aku baru ngeliat dari 4 ini tadi. Baru kepikiran tadi. Ya, ternyata sebuah tema yang dikira
kira orang ini sebagai tema yang kecil atau bahkan ini kayak kita udah mengetahui gitu. Ternyata saat kita ulik-ulik ternyata dalam sekali ya, sedalam rasa kita ke yang kita ya gitu ya. Itu kalau kata Bang Panji masalah remaja sekarang gitu. Ya ini mungkin udah masuk ke penutupan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Falik ya yang baru transisi ke usia 17 tahun ya. Kita harus berterima kasih juga kepada mahasiswa satu ini ya. Ke Bang Panji yang sudah usia di atas kita gitu, yang jawabannya yang wow sekali ya. Kita harus berterima kasih kepada calon ustadz kita, calon syekhul ya, syekhul Islam gitu, karena kuliahnya di agama ya gitu ya. Bang Pasha ya. Usia berapa tadi? 18. 18 berarti sama kayak Bang Panji ya. Dengan semua saran-saran mereka ini sangat menyedihkan sebuah momentum atau motivasi buat kita supaya diri kita bisa menjadi sebuah remaja yang punya kualitas hidup yang lebih baik. Bener kan? Benar. Oke. Masuk. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan ya. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Jangan dong. Nanti ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang insya Allah akan kita sajikan lagi dengan tema-tema yang mungkin lebih menarik atau dengan cara yang mungkin lebih berbeda ya. Lebih different. Oke, terima kasih untuk semua yang udah menonton. Saya Ahmad Haikal Farizi dan siapa nih? Muhammad Farid Rizky. Panji Kusumonugroho. Pasya Sanjaya. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam genre. Oke, terima kasih.